Oke, Cek siap. cek. Ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pembina Prima DMI Purwakarta, Bapak Cardani AMD. Yang terhormat kepada pemateri Soni Hardiansah. Yang terhormat kepada Ketua Prima DMI, Saudara Miljam Khairul Harisin. Dan tak lupa juga saya hormati kepada seluruh pengurus Prima DMI Purwakarta, serta yang saya banggakan kepada para peserta yang sudah hadir di acara sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Tanpa juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada media Fatnar yang sudah mendukung acara ngaji online pada sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara ngaji online pada sore hari ini dengan tema cara menangkal berita hoax. Bersama saya Wiwin Winanti sebagai Master of Ceremony pada acara sore hari ini. Sebelum ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, dokumentasi. Dan yang ketujuh, penutupan. Untuk acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Saudara Miljam dan Saudara Rizki. Saya persilahkan. Hadir baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Saudara Miljam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala khususnya bagi pembaca dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Miljam Khairul Harisin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puja-puji syukur pada Allah karena kita hari ini di sore hari ini bisa mengisi waktu luang dengan produktif ya, yaitu dengan bersama-sama berprogram di program ngajol ya panitia. Program ngajol ini berarti ngaji online. Nah, perlu diketahui juga oleh bersama bahwa ngaji ini tidak melulu ngebahas ilmu agama, tapi keilmuan pun itu dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Maka Prima DMI khususnya bidang 4 ini mengadakan program ngaji online agar tadi mendaya gunakan usia muda kita sehingga usia muda kita itu bisa bermanfaat, bisa memiliki wawasan yang luas sehingga dengan wawasan yang luas ini baik wawasan keilmuan ataupun keagamaan itu bisa menjadi modal dalam kita menjalani hidup kita khususnya di usia muda. Karena menurut banyak ilmuwan bahkan kata para ulama pun usia muda itu usia yang satu kali. Maka jadikan usia yang satu kali ini usia yang berarti karena usia yang satu kali ini di usia muda ini tidak bisa terulang kembali. Silahkan saja tanyakan kepada orang tua kalian yang telah melewati masa mudanya. Pasti ada beberapa orang tua yang merasa menyesal ketika masa mudanya tidak dimaksimalkan. Nah, yang keduanya, saya berterima kasih kepada pengurus Prima DMI yang telah bersedia, berkenan, terus semangat dalam rangka berprogram memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya kepada anak muda khususnya, kepada remaja khususnya, dalam hal ini dengan kegiatan ngajol atau ngaji online ini. Nah, berikutnya juga harapan saya sendiri selaku Ketua Umum Prima DMI Purwakarta, semoga dengan adanya program ini banyak sekali manfaat, banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa didapatkan oleh masyarakat Purwakarta, khususnya kalangan muda. Dan harapan besarnya program ngajol ini terus berjalan minimal sebulan sekali gitu panitia. Karena ini sangat bermanfaat. Mungkin hari ini tadi melihat peserta tidak banyak, mungkin karena beberapa hal yang mungkin persiapan kurang yang nanti boleh diperbaiki oleh peserta sehingga kedepannya dengan program ngaji online ini bisa lebih maksimal lagi. Nah, untuk terakhir mohon maaf juga berarti kan mewakili panitia apabila masih banyak kekurangan di acara kita kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan bersama-sama mengambil peran khususnya sebagai anak muda di wilayah Purwakarta agar pemuda-pemuda dan remaja di Purwakarta itu menjadi pemuda yang berkualitas, bermutu, beriman dan bertakwa. Kalau bukan oleh ngaji, oleh keilmuan, oleh kajian, maka akan seperti apa anak muda hilang
peradabannya karena tadi tidak berilmu, berwawasan khususnya dengan landasan akidah yang kuat, iman yang kuat, karena jarang mengaji. Maka dari itu kawan-kawan peserta khususnya jangan sampai usia muda kita melewat begitu saja. Maka penuhi masa muda kita dengan keilmuan, khususnya ilmu agama, karena Allah Subhanahu wa taala berkata, orang-orang yang akan dikehendaki kebaikan oleh Allah itu adalah yang pertama akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Paling sekian yang bisa disampaikan. Tetap semangat kepada para panitia khususnya, juga para peserta. Mudah-mudahan acara ini berjalan dan terus berjalan, sukses terus kepada pengurus, sukses terus buat peserta yang mengikuti program ngajol ini. Sekian, billahi fisabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Miljam Khairul Harisin selaku Ketua Prima DMI Purwakarta yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pembina Prima DMI Purwakarta kepada Bapak Cardani AMD, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Alhamdulillah, syukur dan bangga pada sore hari ini saya bisa hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Prima DMI Kabupaten Purwakarta. Yang mana kegiatan ini adalah menjadi bagian dari upaya dakwah Prima DMI Kabupaten Purwakarta. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua atas apa yang kita upayakan ini menjadi wasilah, menjadi benang merah bahwa kita adalah sebagai umatnya yang melanjutkan risalahnya. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita berhak mendapatkan syafaatul uzma di akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rasa bangga dan bersyukur mengapresiasi kepada Prima DMI Kabupaten Purwakarta yang saat ini kembali menggelar kegiatan ngajol atau ngaji online yang sebelumnya pernah dilakukan kalau nggak salah berapa bulan ya, apa tahun lalu, bulan kemarin. Ada ya bulan kemarin. Ya maka dari itu betul tadi apa yang direncanakan diprogramkan oleh Ketua Prima DMI bahwa ngaji online ini diselenggarakan 1 bulan sekali, maka jadikan itu sebagai agenda rutin sehingga keberadaan Prima DMI dalam kancah dakwah
amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada para remaja masjid atau para pemuda yang ada di negara kita ini, wabil khusus di Purwakarta. Maka mudah-mudahan apa yang diselenggarakan ini adalah menjadi bagian dari satu upaya untuk membuktikan bahwa kita itu ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba dalam arti meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah. Sebagai khalifah dalam arti meningkatkan kebermanfaatan diri untuk sesama kita. Yaitu kalau bisa disebut, jadilah orang yang baik, yaitu sebagai muslim dirinya, dan juga baik sebagai muslim sosialnya. Maka dengan demikian disebut juga bahwa khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa ini adalah sebagai upaya menjalankan atau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Maka inilah menjadi bukti dalam rangka dakwah tersebut. Sehingga mudah-mudahan orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dikatakan juga sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah senantiasa ia beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian mengajak, yaitu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga kegiatan ini terus berjalan, dan kami atas nama dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Purwakarta ditunggu karya-karyanya yang lebih nyata dari Prima DMI ini sebagai badan otonom dari DMI, agar keberadaannya lebih banyak memberikan manfaat, yaitu menjadi teman di dunia dan teman juga nanti di akhirat. Barangkali itu yang bisa disampaikan, harapan yang sangat besar, yaitu kita bersama-sama dalam jalan Allah, bersama-sama meniti kebenaran, dan bersama-sama kita buktikan keimanan diri kita agar kita tidak menjadi orang yang rugi, yaitu dengan bukti kita beriman dan beramal soleh. Tausiah bil haq wa tausiah bisawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cardani AMD yang telah memberikan sambutannya. Nah, terlebih dahulu saya akan memberitahukan kepada peserta, karena akan ada door prize untuk 3 orang peserta. Selanjutnya, saatnya ke acara inti oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Fadli Aulia Rowesweli. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Fadli Aulia Rowesweli, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC Teh Wiminanti yang sudah memberikan izin kepada saya untuk memandu acara selanjutnya ya. Sip.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan kaji online yang bertemakan cara menangkal berita hoax. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Sony Herdiansyah selaku pemateri yang akan membahas tema tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa kepada sahabatnya dan juga kepada seluruh keluarga besarnya dan tak lupa kepada umat akhir zaman. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ngaji online ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan materi yang akan disampaikan ini insya Allah akan bermanfaat untuk kalangan seluruh pegiat media sosial lainnya. Amin ya Allah. Baik, di sini sudah hadir pemateri kita Kang Sony Herdiansyah. Halo, assalamualaikum Kang Sony Herdiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Pedi. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa. Gimana Kang Pedi? Mana kapal sehat juga? Ya, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah selaku pemateri yang nanti kita membahas cara menangkal berita hoax. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi banyak sekali ya di dunia media sosial itu banyak yang selalu saja memberikan atau menyampaikan berita bohong atau kabar burung ya perihal ya banyak macam-macam ya tentang bisa contoh besok hari kiamat katanya nggak ada gitu kan. Banyak sekali ya seperti di Instagram paling banyak apalagi di YouTube ya Kang ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu sebelum saya akan memberikan arahan kepada Kang Sony, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CV Kang Sony Herdiansyah. Beliau ini kelahiran Bandung 2 Mei tahun 2000, anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau ini sudah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan apa Kang ya? Pendidikan IPS. Pendidikan IPS ya, ilmu pendidikan sosial. Dia baru saja lulus dari bulan sebelumnya. Alhamdulillah sudah lulus skripsinya dan tinggal tunggu wisudanya Kang ya. Oke. Beliau ini lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dan lulusan dari SMPN 1 Purwakarta, SMPN 7 Purwakarta, SDN 1 Sidangkasih dan RA Janatul Ad. Pengalaman organisasi, beliau mengikuti sebagai ketua bidang IPTEK di Primademi Kabupaten Purwakarta. Beliau sebagai ketua Karang Taruna Bakti Asis Unit 9 Sidangkasih, ketua umum BEM 5 PPS UPI, PSTI Tutorial PAI SPI DPU UPI, DPPO UKM Bakti UPI, Departemen Sosial LBM UPI, Dimas UPI, dan beliau pernah menjadi ketua advokasi BEM Hima PIPS UPI. Prestasi yang beliau dapatkan yaitu menjadi mentor terbaik UPI Frost 2.0 Peace Generation, peraih perdanaan PKM 5 bidang Ditjen-Ristek Dikti Kemendikbud RI, peraih predikat extraordinary Rumah Inisiator Pendidikan Indonesia, dan beliau juga sebagai Duta Baca Jawa Barat berprestasi, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi UPI, Certified Pertukaran Pemuda Asia Turki, penulis buku Islamic Finance Anthology
puisi Sonian yang tersimpan, dan lain-lain. Ya, mungkin sedikit penjelasan dari Kang Sony seperti itu. Dan kalian bisa boleh lihat di Instagramnya beliau atau di Facebooknya beliau. Di Facebook silakan cari aja Sony Herdiansyah. Untuk Instagram bisa kalian cari itu Kang Sony H7, atau di Twitternya juga sama @Kang Sony H7. Oke, untuk tanpa berlama-lama ya, kita mulai langsung saja. Saya serahkan kepada Kang Sony Herdiansyah untuk memberikan materinya. Para Kang Sony, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Fadli selaku moderator atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai cara menangkal berita hoax. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Cardani selaku pembina Prima DMI Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati juga Ketua Umum PD Prima DMI Kabupaten Purwakarta, dan juga seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Dan tak lupa juga nih, tanpa kehadiran peserta sekalian nih teman-teman, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar dan juga meriah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, masih momen Lebaran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ya, apapun ibadah yang kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan yang mungkin kita semua perbuat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar nih teman-temanku semuanya? Pada sehat ya, alhamdulillah. Semoga ya kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, baik sakit lahir maupun batin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ya selaku pengurus dari PD Prima DMI Kabupaten Purwakarta mengenai tema yang sangat menarik ya, tema yang sangat booming saat-saat ini ya, apalagi Indonesia sendiri akan mulai menghadapi tahun-tahun yang menggemparkan ya, tahun-tahun yang akan sangat dilanda oleh penyebaran berita-berita hoax ya, terutama menjelang pemilu 2024 atau pesta demokrasi. Nah, kita sebagai remaja masjid, sebagai para pelajar, juga mahasiswa di Kabupaten Purwakarta, penting sekali bagi kita untuk senantiasa memantau berita-berita atau isu-isu sosial terkini ya. Baik itu sosial, politik, dan sebagainya, kita harus senantiasa memantaunya. Dan juga penting sekali untuk kita supaya memiliki ilmu terkait hal tersebut. Walaupun kita sebagai anak remaja masjid khususnya, kita tidak harus melibatkan diri kita dalam upaya perpolitikan atau dunia politik praktis ya, tetapi lebih penting dari itu adalah kita memiliki ilmu supaya apa? Supaya terhindar dari perpecahan, konflik, apalagi termanipulasi oleh adanya penyebaran berita hoax tersebut. Nah, izinkan saya untuk sharing ya teman-teman, izin share screen terlebih dahulu.
Ini ada materinya. Udah kelihatan belum? Udah aman ya? Oke, sip. Nah, kita perbesar dulu. Nah, oke, di acara ngaji online ya atau ngajol nih, ngajol jilid 2 ya berarti sekarang yang diselenggarakan oleh PD Prima DMI Kabupaten Purwakarta dengan tema cara menangkal berita hoax. Hari ini di Purwakarta Sabtu 29 April 2023 atau 8 Syawal 1444 Hijriah. Baik, kita simak bareng-bareng ya teman-teman, karena kita akan singkat saja, tidak akan terlalu lama. Nah, sebelum masuk ke materi, siapa nih di sini yang tahu apa itu hoax? Kang Fadli deh, Kang Fadli tahu nggak apa itu hoax? Hoax itu adalah berita bohong atau berita palsu. Oke, sip. Wah, betul. Benar dijawab benar-benar ya. Oke, dari teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu hoax? Saya tahu, Kak. Oh, siapa ini? Teh Putri. Teh Putri. Oke, silakan Teh Putri. Iya. Hehe. Berita hoax itu seperti berita yang tidak asli gitu. Kayak palsu, dibuat-buat seperti itu. Oke, mantap. Loh, hebat-hebat. Pas Putri juga. Oke Iya, ya, siap-siap. Terima kasih ya Teh Putri ya. baik. Kak Iya, Fadli juga terima kasih atas jawabannya. Ya, betul banget teman-teman. Siapa di sini yang tahu apa itu hoax? Sudah dijawab oleh Kang Fadli sama Teh Putri nih. Katanya hoax itu adalah berita bohong atau palsu dan juga dibuat-buat. Apakah seperti itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Dan jawaban yang keduanya itu udah betul ya. Next. Nah, ini ada pengertian hoax. Teman-teman silahkan kita simak bareng-bareng. Yang pertama, pengertian hoax. Menurut KBBI, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, hoax itu apa sih? Nah, menurut KBBI, hoax adalah sebuah informasi bohong. Itu ya penjelasan singkatnya dari KBBI. Jadi hoax itu adalah sebuah informasi bohong. Yang kedua, ada lagi nih menurut para ahli ya. Yang kedua, menurut Septiaji Eko Nugroho. Beliau adalah ketua Mafindo ya teman-teman. Mafindo itu adalah komunitas masyarakat Indonesia anti fitnah. Teman-teman, kalau kita ingin terhindar dari fitnah, silakan masuk ke Mafindo. Oh. Teman-teman, slide-nya pindah nggak? Nggak. Pindah nggak sekarang? Oh, sebentar ya. Pindah nggak sekarang? Pindah ya. Pindah aja dulu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Barusan sampai nomor 2. Menurut Septiaji Eko Nugroho atau Ketua Umum Mafindo, beliau menjelaskan bahwasanya hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa. Atau tadi kata Teh Putri mah diada-ada ya, diada-adain gitu ya. Direkayasa, diada-adain, dimanipulasi juga sama. Terakhir, pengertian hoax menurut Profesor Alwi Dahlan. Beliau merupakan ahli komunikasi dari Universitas Indonesia dan juga mantan Menteri Penerangan RI tahun 1998. Menurut Profesor Muhammad Alwi Dahlan, hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Nah, itu ya teman-teman berdasarkan pengertian hoax mulai dari KBBI serta menurut para ahli. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, berikut adalah ancaman bagi pelaku penyebar hoax. Jadi, hoax ini sudah ada aturannya ya teman-teman dalam undang-undang, terutama dalam undang-undang ITE.
informasi dan transaksi elektronik. Hoax telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah Rp 1 miliar rupiah. Nah, ini ya teman-teman ancaman bagi para pelaku penyebar hoax nih. Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita termasuk juga yang terlibat dalam penyebaran berita hoax tersebut. Nah, ini udah ada ancamannya ya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa yang terlibat hoax itu akan dipenjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Nah, jangan sampai ya teman-teman, hati-hati. Kalaupun menemukan berita hoax, segera untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih Islam memandang hoax itu? Nah, berikut ada hoax dalam perspektif agama Islam nih. Dalam Al-Quran, sudah banyak dijelaskan bahwasanya hoax itu merupakan perbuatan yang sangat Allah larang, teman-teman. Bahkan juga kategorinya perbuatan dosa, gitu ya, atau perbuatan maksiat yang harus segera diberantas seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah terjemahannya dari Al-Quran surat An-Nur ayat 11 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Nah, ini mungkin agak kurang ya ini teksnya, biar izin untuk ditambahkan dulu. Nggak bisa ngetik ya? Ada muncul. Ada. Oh. Jadi ini adalah Quran surat An-Nur ayat 11 ya, teman-teman. Mungkin tadi udah ditulis tadi, mungkin nggak ini ya, hilang kayaknya ya. Kita lanjutkan nih teman-teman untuk bagian selanjutnya. Jadi Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan kita, khususnya dalam pergaulan sosial sesama manusia. Demikian juga terkait hoax ini. Dalam Islam kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran dan senantiasa mengklarifikasi informasi yang diperoleh dengan istilah tabayun. Nah, itu ya. Dengan bertabayun, maka seseorang akan terhindar dari fitnah dan hubungan sosial akan terjalin dengan baik. Seperti itulah Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita harus dibiasakan nih untuk bertabayun. Kalau misalkan teman-teman dapat informasi yang kurang jelas, bertabayunlah. Tanyakan dari mana sumbernya berasal gitu ya. Jangan sampai main sebar aja tanpa klarifikasi atau konfirmasi. Takutnya jadi fitnah bagi orang lain gitu ya. Selanjutnya kita lanjut. Berikutnya, kapan sih pertama kali muncul hoax? Nah, itu ya. Kapan sih pertama kali muncul hoax? Ada yang tahu teman-teman? Kapan sih pertama kali muncul hoax? Oke ya, kita jawab saja. Nah, selanjutnya, di next selanjutnya. Nah, ini nih, hoax dari era Nabi Muhammad SAW hingga medsos. Jadi, hoax itu udah ada sejak zaman dulu ya, teman-teman. Hoax bahkan sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW berjaya di masa lalu ya, atau pada saat beliau masih hidup. Dalam perspektif agama Islam, yang pada hakikatnya hoax telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika itu istri beliau difitnah
berzina oleh kaum munafikin. Sebab kejadian ini maka turunlah ayat Al-Quran untuk membantah hal tersebut, yaitu surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6, yang berbunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah atau telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Nah, ini kalau teman-teman tahu kisahnya, ini sangat terkenal ya kisahnya. Bagaimana pada saat itu, kalau tidak salah, Nabi itu sedang dalam suatu rombongan yang mana istri beliau difitnah oleh kaum munafikin telah melakukan berzina dengan orang lain seperti itu ya, sehingga datang kepada Nabi, disampaikanlah kabar tersebut, dan setelah diselidiki bahwa berita tersebut adalah fitnah. Nah, sehingga turunlah wahyu Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Seperti ya teman-teman. Lanjut. Nah, kebiasaan masyarakat dalam membicarakan suatu topik atau orang lain, atau kita sebut lazimnya adalah gibah ya. Gibah juga menjadi penyebab tersebarnya berita hoax. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak menggunjing gibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Berarti lanjutan yang tadi ya. Tadi ayat 6, sekarang ayat 12-nya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman, ini salah satu sumber penyebaran hoax juga ya, yaitu gibah. Gibah itu maksudnya adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu ya. Sesuai dengan ilustrasi gambar di sini tuh. Lagi berbisik, berarti membicarakan orang lain gitu ya kepada temannya yang lain. Nah, membicarakan orang lain. Nah, kita jangan suka gibah ya. Kadang kita kalau ngumpul sama teman terus suka kelepasan gitu, ngobrol tentang apapun, tiba-tiba kita keinget teman kita bicarakan teman kita, tiba-tiba membicarakannya yang jelek-jelek. Nah, itu harus kita kontrol ya, jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain. Kalau kebaikan orang lain, nah itu boleh, untuk memotivasi diri kita, gitu ya, supaya bisa semangat, termotivasi untuk kehidupan kita yang lebih baik, itu boleh teman-teman. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain seperti gibah ini, itu hakikatnya sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Nah, terbayangkan jeleknya atau buruknya seperti apa gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada zaman sekarang nih, berarti hoax dari era Nabi Muhammad SAW hingga medsos. Nah, kita sekarang ini sudah berada di zaman medsos. Nah, bayangkan teman-teman, sekarang ini di kemajuan teknologi seperti sekarang ini, berbagai informasi dan juga komunikasi dapat kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun gitu ya. Ada smartphone sekarang, ada Android, ada Apple, dan juga ada koneksi internet yang memadai ya, kita bisa saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Terutama melalui media sosial ya, ada Facebook, WhatsApp, Instagram, kemudian ada Telegram, ada apa lagi? Twitter, ada TikTok sekarang mah ya yang sedang ramai gitu ya. Yang penting mah bisa menggunakan media sosial ini untuk kebaikan. Nah, itu untuk dakwah terutama ya. Apa penjelasannya? Kita bahas. Ternyata teman-teman ada hasil survei dari Kata Data Insight Center atau KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Sebanyak 11,9% responden mengakui telah menyebarkan berita hoax pada 2021. Berarti ada 11,9% itu kurang lebih udah banyak lah ya, udah puluhan ribu orang ya. Menurut hasil survei,
wabah hoax nasional pada tahun 2019 oleh Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia. Dari jumlah responden sebanyak 914, responden menunjukkan bahwa, nah, teman-teman silakan ini materinya boleh di screenshot ya yang bagian ini. Nah, dari survei Mastel itu dijelaskan bahwasanya saluran penyebaran berita hoax paling banyak itu ada di media sosial ya, sebanyak 87,50%. Disusul oleh aplikasi chatting ya kayak WhatsApp, apalagi Facebook mungkin ya, dan sebagainya. Ini sejumlah 67%. Nah, dari sini kita udah mendapatkan inti materinya bahwasanya penyebaran berita hoax itu paling banyak melalui media sosial. Nah, ini udah ada penelitiannya nih, udah ada hasil surveinya. Berikutnya, isi hoax yang sering diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang pertama ternyata ada sosial politik nih, sebanyak 93,20%, disusul oleh isu SARA ya, SARA yaitu sebanyak 76,20%. SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kemudian ada isu terkait pemerintahan sebanyak 61,70%. Nah ini teman-teman, isu hoax paling banyak itu ternyata dalam bidang atau ranah sosial politik ya. Ini memang sangat menjadi sorotan dan juga perhatian bersama ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Lalu bagaimana sih cara menangkal berita hoax tersebut? Nah, teman-teman pengen tahu gimana caranya? Gampang banget ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nih. Silakan bisa di screenshot juga materi ini atau nanti kita bagikan materinya. Cara menangkal berita hoax. Bila teman-teman bingung gitu ya, ini gimana nih banyak teman yang sharing info mengenai berbagai informasi di berita gitu ya, di grup keluarga, di grup organisasi dan sebagainya gitu ya. Acap kali kita menemukan berita-berita yang membingungkan atau dirasa aneh gitu ya. Nah, sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat atau netizen untuk segera melakukan pengecekan apakah berita tersebut hoax atau fakta. Nah, ternyata ada ciri-cirinya. Gimana sih caranya untuk menangkap berita hoax tersebut? Yang pertama nih, kita harus tahu dulu atau bertanya dulu dari mana asalnya. Yang pertama itu adalah pastikan terlebih dahulu sumber dari berita tersebut. Lalu cek adakah yang aneh, seperti URL yang tidak jelas, penulisan yang ngawur, atau tampilan yang meyakinkan. Nah, ini harus kita cross check nih dari mana asalnya. Yang kedua, apakah ada yang janggal? Kita harus mulai merasakan nih, apakah berita yang kita dapatkan itu ada kejanggalan? Lakukanlah baca informasi itu dengan lengkap ya. Perhatikan apakah ada yang janggal dari berita tersebut. Cek juga sumber foto atau video yang mungkin disematkan. Nah, ini yang lagi viral itu teman-teman, ada yang berkedok mengirimkan undangan pernikahan ke kita misalkan lewat WhatsApp, tapi ternyata linknya itu kok bentuknya APK gitu ya, bentuknya aplikasi. Nah, itu bahaya teman-teman. Kalau kita klik itunya dan mengarahkan untuk download aplikasi, itu bahaya seperti shifting ya. Bisa-bisa data pribadi kita kayak KTP, kartu keluarga, kemudian buku rekening, apalagi rekening ada saldonya, itu bisa kesedot oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, gara-gara kita memencet link tersebut. Atau yang 2 tahun lalu pernah viral nih, seorang guru di daerah Jawa Barat ya, masih Jawa Barat. Beliau itu mendapatkan SMS pinjaman online. Awalnya ditawarkannya itu sesuai nominal yang diinginkan, tapi ternyata gara-gara linknya itu link fake, link palsu, tiba-tiba beliau terkuras atau yang awalnya meminjam dana 5 juta tetapi harus mengembalikannya puluhan juta. Nah, ini jelas sangat merugikan beliau gitu ya. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda? Nah, kita harus tahu dulu nih perasaan kita seperti apa sih dalam menanggapi berita tersebut.
apakah kita merasa marah, senang, sedih, atau takut? Sebab tujuan dari pembuat hoax adalah memanipulasi perasaan kita. Nah itu ya teman-teman. Kalau kita dapat berita, tak asa sararieun gitu ya, berita naon gitu ya. Nah, tuh asa sedihnya lihat ieu teh misal tulisan teh tentang bencana alam di suatu tempat atau korban sesuatu gitu ya. Nah, itu harus segera kita cross check. Yang keempat, terakhir, segera cek faktanya sebelum di-share. Nah, saat kita memperoleh informasi, pastikan dicek terlebih dahulu faktanya sebelum dibagikan atau share ke orang lain. Silahkan cek faktanya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu platform ya. Ini salah satu siaran televisi. Kalau teman-teman tahu, nama berita itu adalah liputan6.com ya, di channel SCTV. Nah, ternyata Liputan 6 ini ada suatu gerakan yang namanya adalah pegiat cek fakta Liputan 6. Nah, kebetulan nih saya juga pernah tergabung dalam pegiat cek fakta Liputan 6. Semoga teman-teman bisa dengan mudah mengakses bagaimana sih mencek apakah berita tersebut hoax atau fakta. Caranya gimana? Gampang banget. Nah, teman-teman silahkan di-save chatbot cek fakta Liputan 6 di nomor 0811 9787 670. Nah, nanti ada grup warga pegiat cek fakta Liputan 6 ya. Misalkan teman-teman tuh ada yang ngirim nih di grup WhatsApp saya berita yang katanya akan terjadi ini, silakan share ke 6 warga kalian atau tidak kalian akan mendapatkan ancaman ini. Nah, segera chat nomor ini, nanti akan dicek beritanya apakah hoax atau fakta, nanti di-share lagi ke teman-teman bahwa berita itu ternyata tidak benar, gitu ya. Ini boleh di screenshot teman-teman, nomor ininya, ini sangat bermanfaat sekali. Oke ya, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh ya, mengenai cek fakta. Nah, cek fakta Liputan 6 bahwasanya dulu waktu terjadi pandemi COVID-19, pemerintah akan mengadakan subsidi kuota internet bagi seluruh pelajar atau mahasiswa di Indonesia. Beritanya seperti ini nih. Hoax atau fakta, pesan berantai kuota internet 100 GB gratis. Nah, teman-teman mungkin di sini pernah ya dapat subsidi kuota dari pemerintah. Ya sama gitu ya, saya juga pernah mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah, tapi nominalnya tidak sampai 100 GB. Ada yang tahu nggak waktu itu berapa sih subsidi kuotanya, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Berapa? 16 GB atau berapa gitu ya? Lupa lagi. Nah, ternyata setelah dicek faktanya, berita tersebut adalah hoax ya. Kabar pembagian kuota internet gratis 100 GB selama pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial untuk memutus penyebaran COVID-19 tidak benar. Sejumlah operator penyedia jaringan seluler pun telah membantah kabar tersebut. Jadi beritanya bohong ya, karena pemerintah tidak mensubsidi atau memberikan kuota internet hingga 100 GB secara gratis gitu ya. Karena para operator juga akan mempertimbangkan lagi lah kayak gitu ya. Oke, nah kita sudah sampai ke kesimpulannya teman-teman. Nah, kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan dan peduli tentang hoax ini. Sehingga Nah, kelihatan nggak sekarang? Ada ya? Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan dan peduli tentang hoax ini, sehingga dianjurkan bagi umatnya untuk selalu mengecek informasi atau berita yang diterima terlebih dahulu, serta mencari tahu sumber dari mana asal informasi atau berita tersebut berasal, atau tadi ya bertabayun. Dalam bahasa Inggris ya, smart think and don't believe about information,
before you check and search akurasi. Nah, intinya adalah saring sebelum sharing. Jadi kalau dapat berita disaring dulu, atau dapat info apapun disaring dulu sebelum kita share ke teman-teman kita yang lain. Bertabayun ya, ini apakah beritanya benar atau tidak. Nah, kalau mau lebih mudah, silakan chat booth nomor tadi di atas. Baik, itu saja teman-teman. Jazakallahu khairan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Pesan dari saya, semoga kita semua selalu bertabayun ya dalam menanggapi berbagai berita yang ada. Mungkin itu saja penyampaiannya. Kita akan tanya jawab ya kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Sony yang sudah menyampaikan materinya ya. Sangat Masya Allah sekali ya, sangat bermanfaat materi yang beliau sudah sampaikan. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan bisa langsung kirimkan di chat meeting di sini ya. Atau mau langsung boleh, secara langsung silakan. Izin bertanya, Kang. Boleh, silakan. Kalau misalkan yang setelah tadi saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Sony, antara hoax dan penipuan itu hampir sama ya. Ya. Antara hoax, berita yang bohong, berita yang tidak sebenarnya, dan lebih condong dilebih-lebihkan untuk mendapat attention, perhatian dari masyarakat agar berita yang bohong itu dipercaya. Sedangkan penipuan kan lebih cenderung ke arah merugikan orang lain gitu. Di antaranya yang tadi disampaikan oleh Kang Sony, pesan berantai yang di-share SMS gitu. Saya dulu cerita sedikit pernah pengalaman tentang pesan berdarah. Kalau tidak dikirimkan, anak cucu Anda akan mati gitu kan. Jadi pesan berdarah harus di-share ke 10 kontak Anda yang paling dekat, yang paling atas gitu. Itu saya juga pernah mengalami dan saya juga tertipu di situ. Akhirnya saya share dan setelah ada pesan kedua gitu, saya tidak melakukan dan tidak terjadi apa-apa. Berarti itu hanya penipuan. Dan saking takutnya saya akan anak dan cucu saya nanti ada cilaka gitu kan. Karena pesannya itu sangat-sangat meyakinkan gitu. Padahal mah bohong. Nah, pertanyaannya tadi, hoax dan penipuan itu apakah sama atau beda? Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Kang Adi ya sudah bertanya. Silakan kepada Kang Sony, boleh dijawab pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Kang Fadli atas kesempatannya ya, juga kepada penanya. Di sini ada Kang Al-Hadi ya yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik ya untuk kita bahas pertanyaan tersebut, karena memang apa yang beliau sampaikan barusan ini pastinya juga kita semua juga mengalami ya teman-teman, apalagi kita semua yang punya grup WhatsApp, yang HP-nya Android ataupun yang sudah canggih lah gitu ya, memiliki aplikasi WhatsApp. Pasti ada saja orang-orang yang tidak diketahui, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, menyebarkan informasi-informasi yang meresahkan tersebut. Apalagi tadi ya dengan instruksi harus di-share ke beberapa grup WhatsApp atau orang-orang tersebut, atau nanti ada ancaman ya sampai-sampai meneror kehidupan pribadi kita, bahkan sampai anak cucu kita gitu ya. Aduh, ini sangat meresahkan ya, jelas ya, membuat kita khawatir.
Dan memang ini sesuai dengan ciri-ciri penyebar hoax ya, yaitu memanipulasi fakta sehingga membuat kita bisa merasa senang, sedih, bahkan juga takut ya teman-teman. Nah ini harus kita curigai, kalau dari cerita tersebut memang sudah termasuk kategori hoax ya, karena adanya ancaman. Nah terus berdasarkan pertanyaannya, apakah hoax dengan penipuan itu sama atau beda? Nah, tentunya teman-teman dalam hal penempatannya sendiri atau dalam menurut istilahnya sendiri memang ada kesamaan ya antara hoax dengan penipuan. Hanya saja dalam hal konteksnya itu untuk hoax itu terjadinya biasanya melalui dunia digital atau masuk dalam ranah undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE ya. Itu masuk dalam undang-undang ITE. Sementara istilah penipuan dan hoax itu sama ya, karena sama-sama berita bohong, palsu, juga menipu atau juga direkayasa. Nah, sementara untuk penipuan sendiri ya, karena penipuan itu bisa terjadi dengan di dunia internet ataupun di kehidupan nyata kita ya, kita bertemu dengan seseorang, terus kita dihipnotis, ya, dihipnotis atau menawarkan sesuatu kepada kita, ternyata kita ketipu. Orang tersebut bisa jadi pencuri ataupun siapa gitu ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam penipuan itu sendiri, teman-teman, dalam KUHP ya, itu ada nih penjelasannya. Penipuan dalam KUHP atau Kitab Hukum Undang-Undang Pidana ya, teman-teman, dijelaskan bahwasanya penipuan adalah rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil atau tidak dibenarkan. Dalam pasal 378 KUHP, penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu ya. Kalau penipuannya di ranah online, di internet, itu masuk ke ranah Undang-Undang ITE atau masuk ke dalam hukum pertama tadi ya, yang penjara paling lama 6 tahun, bahkan juga denda paling lama 1 miliar. Tapi maknanya penipuan di sini juga bisa berlaku secara kehidupan sehari-hari ya, tidak offline berarti dalam kehidupan nyata mendapatkan hukuman penjara paling lama juga 4 tahun, teman-teman. Jadi tergantung kontekstualnya, ada penipuan online, ada penipuan offline. Nah itu. Itu mungkin Kang Ahadi, semoga terjawab. Siap, Kang. Makasih banyak. Sama-sama. Baik ya, terima kasih para konselor yang sudah menjawab dan juga Kang Hadi yang sudah bertanya tadi ya. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, silakan bagi peserta ada yang mau bertanya lagi. Atau kalau boleh di room chat ya juga boleh langsung, kalau misalkan masih malu langsung gitu. Silakan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh ya. Ya, ayo siapa yang mau bertanya?
Oke ya, ini dari Rizal Alfian dari IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah Cempaka ya. Oke, kan saya mau bertanya caranya ngasih tahu ibu-ibu yang suka share berita-berita di grup WhatsApp bahwa itu hoax gimana ya? Soalnya ibu-ibu itu suka gampang percaya. Oke, silakan Kang Sony, boleh dijawab pertanyaan beliau. Ya, siap. Terima kasih ya Kang Rizal atas pertanyaan ini menarik sekali ya. Betul Kak, saya mau ngasih tanya cara ngasih tahu ibu-ibu yang suka share berita-berita di grup WhatsApp bahwa itu hoax gimana ya? Soalnya ibu-ibu suka gampang percaya. Nah, yang pertama, teman-teman, kenapa masyarakat kita mudah sekali untuk gampang banget itu yang menyebarkan berita yang telah didapat dengan cuma-cuma. Nah, ini ada banyak banget faktornya. Salah satunya adalah kurangnya ilmu untuk mengatasi hal tersebut atau masyarakat kita belum mengetahui tentang hoax ini seperti apa sejarahnya, seperti apa pengertiannya, bahkan hukumannya seperti apa tentang hoax ini. Masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahuinya. Bahkan teman-teman, masyarakat kita itu satu mata yang melihat, 1000 mulut yang berbicara. Ini istilah yang sangat umum ya. Satu pasang mata yang melihat, tapi 1000 mulut yang berbicara. Maksudnya apa? Di kehidupan masyarakat itu teman-teman, bila ada satu orang yang menyaksikan satu kejadian, akan disebarkan lagi ke yang lain. Ya. Jadi orang lain tahu. Bahkan masyarakat satu kampung pun tahu gitu ya. Makanya kehidupan masyarakat itu sangat kompleks ya. Penting sekali nih kita sebagai generasi muslim untuk senantiasa menjaga adab serta kelakuan kita di masyarakat. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih cara memberitahu ibu kita atau ibu-ibu yang suka gampang percaya? Nah, salah satunya jelas yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan adab terlebih dahulu. Utamakan dulu adab, baru ilmu ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah kita beritahunya dengan cara baik-baik, tidak langsung mendikte atau memberitahu seperti kita apa ya, so tau lah gitu ya. Kita seperti menggurui kepada ibu-ibu itu atau kepada siapapun yang lebih tua, jangan kesannya itu kayak menggurui, tapi perlahan izin terlebih dahulu gitu ya, kita mencoba untuk klarifikasi. Nah, kalau dikasih tahu suka mau menang sendiri, nah itu dia salah satunya. Yang jelas kita harus beradab dulu. Nah, kita pun menjelaskannya harus tenang, harus tenang. Nah, karena teman-teman sudah tahu ilmunya ya, kalau pengen gampang, nah misalkan ada ibu-ibu nih yang suka truk langsung nge-share ke grup. Nah, kita kasih tahu ibu-ibu mohon izin saya cek dulu ya beritanya apakah ini benar atau salah. Nah, karena teman-teman udah tahu ilmunya bisa langsung ke nomor yang chatbot tadi tanya dulu apakah ini hoax atau fakta. Nah, kalau sudah keluar itu ternyata berita fakta, nah teman-teman langsung kasih tahu. Nah, ibu-ibu ternyata setelah saya cek beritanya itu hoax. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu sebar lagi ya, karena ini sudah saya cek beritanya itu hoax. Takutnya terjadi fitnah dan nanti bisa meresahkan kehidupan masyarakat. Nah, paling responnya, astagfirullahaladzim, jadi gini, aduh, kumahatus, nah, gitu ta. Jadi gitu, perlahan lah ke ibu-ibu mah atau ke siapapun yang lebih tua perlahan. Yang jelas kita siapkan dulu ilmunya gitu ya tentang cara mengatasi hoax itu, tapi sampaikannya dengan penuh beradab, dengan penuh adab gitu ya. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Jadi perlahan lah kita cek dulu, jangan langsung masuk. Ibu-ibu jangan asal share dong, ini kan belum dikasih peta. Nah, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, kita dengerin dulu, kita simak dulu baik-baik, lalu kita bisa masuk dengan sumber data yang kita peroleh dengan kuat atau fakta-fakta teruji ya yang sudah dicek lalu kita sampaikan dengan baik-baik. Itu sih Kang Rizal, semua manfaat. Baik ya, alhamdulillah
dari Kang Rizalnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya untuk Rizal ya. Ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi, Kang. Dari Rizky. Kang, saya ingin nanya, apa hukuman yang diberikan kepada penyebar hoax di zaman Rasulullah? Terima kasih. Pada Kang Sony, silakan dijawab. Siap, terima kasih ya Kang Rizky nih yang bertanya nih. Kang, saya ingin nanya, apakah hukuman yang diberikan kepada penyebar hoax di zaman Rasulullah SAW? Terima kasih. Nah, ini juga menarik juga pertanyaannya ya. Jadi, apa namanya, kan hoax itu sendiri ya teman-teman sudah ada gitu ya sejak era Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin juga sebelum adanya Islam di Jazirah Arab gitu ya, atau di zaman jahiliyah, memang sudah ada juga gitu ya berita hoax. Karena kita percayalah orang-orang zaman dahulu itu secara apa namanya keilmuan dan juga informasi kan belum berkembang dengan sekarang gitu ya, beda jauh gitu. Dan jadi informasi hoax tersebut udah ada sejak zaman dulu. Cuman apa namanya respon untuk mengatasi hal tersebut itu pastinya memerlukan ilmu atau berbeda-beda setiap zamannya seperti itu ya. Nah ternyata teman-teman hoax itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW kan sudah ada ya seperti materi yang sudah disampaikan sebelumnya itu mengenai adanya fitnah terhadap istri Rasulullah SAW ya yang telah melakukan berzina yang dituduh oleh kaum munafikin. Nah ini sebelum Rasulullah menghukum penyebar hoax itu jelas beliau menunggu dulu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Nah, ini menjadi suatu tanda atau suatu apa ya, suatu jawaban lah bahwasanya Rasulullah pun sebelum apa namanya eh, menelan atau menyerap informasi tersebut pun bertabayun dulu gitu atau mengcross check dulu bahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Jadi silakan mungkin ya Nabi Muhammad menginstruksikan kepada para sahabatnya, ayo bertabayun dulu, ini cross check dulu nih. Jangan sampai asal fitnah, silakan dicek dulu kabar tersebut apakah kabar ini benar atau tidak adanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya? Jadi sebelum ada hukuman itu Rasulullah berupaya untuk bertabayun dulu sebelum menghukumnya seperti itu. Jadi apa namanya? Biasanya untuk hukumannya sendiri biasanya berupa ancaman ya atau peringatan, ancaman atau peringatan. Nah, adapun ancaman tersebut sudah dijelaskan juga bahwasanya penyebar berita bohong itu akan mendapatkan ancaman atau azab yang sangat besar ya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancamannya berupa azab ataupun peringatan. Nah, peringatannya itu adalah azab ya. Jadi hati-hati nih. Nabi sudah mengingatkan kita dari 14 abad yang lalu kita jangan sampai menyebarkan berita bohong atau hoax karena ini ancamannya juga sangat besar. Nah, jangan sampai gitu ya. Kalau ancamannya sudah besar, apalagi hukumannya. Nah, kayak gitu ya. Untuk hukumannya, apa namanya? Biasanya sih ya, kalau zaman Nabi itu ada yang berupanya itu pengucilan gitu ya, atau bahkan dihukum berupa di penjara gitu ya, di penjara zaman dahulu, atau bahkan sampai diusir dari kampung halamannya. Karena mungkin meresahkan gitu ya, apalagi menyebabkan konflik. Nah, itu mungkin kita coba selidiki lagi ya apakah hukuman untuk penyebar berita bohong itu seperti apa zaman Nabi. Yang jelas Rasulullah sebelum menghukum seseorang itu bertabayun dulu, mengcross-check dulu, baru meminta kepada Allah pertolongan atau petunjuk sebelum disampaikan dulu kepada umatnya seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, nanti kita coba cross check lagi lah seperti apa lebih lengkapnya.
Baik, Kang. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Oke ya. Pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab ya Kang Rizky ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ustadz Cardani. Mohon dijelaskan Kang Sony bedanya atau persamaannya hoax dan propaganda. Silakan dijawab Kang Sony. Mohon ini ya terakhir ya. Mohon dijelas dari pacar Dani. Oke, siap. Mohon dijelaskan Kang Sony bedanya atau persamaannya hoax dan juga propaganda. Siap, siap. Ini pertanyaannya juga menarik ya, apalagi mengenai propaganda ini mungkin bagi anak-anak muda nih, para mahasiswa ini sudah menjadi santapan sehari-hari ya, mengenai propaganda gitu ya. Apalagi para aktivis mahasiswa yang suka turun ke jalan, propaganda ini juga menjadi isu yang sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Nah, jadi kalau tadi kita simak bersama-sama, hoax adalah berita bohong atau palsu. Nah, sementara kalau propaganda adalah berita yang memanipulasi masyarakat untuk melakukan aksi tertentu. Nah, itu kalau propaganda. Jadi ada suatu berita atau dorongan kepada informan atau penerima informasi itu untuk melakukan eh, sesuatu yang dimanipulasi gitu ya, propaganda, aksi propaganda gitu ya. Jadi kalau hoax itu berhenti di berita bohong atau palsu, itu kita ketahui kebenarannya atau kebohongannya, sementara propaganda itu berita yang merangsang kita atau yang kita respon untuk melakukan sesuatu. Bisa itu eh, aksi protes, bisa itu juga bahkan lebih parahnya lagi propaganda sehingga menyebabkan konflik ya atau adu domba di tengah masyarakat. Ini jelas sangat berbahaya gitu ya, sangat berbahaya sama halnya seperti hoax seperti itu. Nah, jadi penting banget nih bagi kita teman-teman untuk senantiasa menimbang-nimbang nih, mengecek apakah berita ini kategorinya hoax, apakah berita ini termasuknya adalah aksi atau propaganda. Nah, kita harus senantiasa ngecek ya. Jadi propaganda merupakan serangkaian pesan dengan tujuan tuh agar dapat memengaruhi pendapat seseorang, tindakan seseorang atau kelompok masyarakat. Jadi memicu ya, memicu pergerakan. Nah, itu propaganda. Misalkan kemarin isu-isu yang terhangat itu ya, yang sempat viral, jadi ada propaganda mengenai gedung parlemen ya, gedung parlemen yang terbelah, tiba-tiba keluar tikus-tikus gitu ya. Dan juga salah satu tokoh nasional kita gitu ya. Nah, itu propaganda sehingga memicu aksi para mahasiswa untuk turun ke jalan. Kayak gitu. Itu propaganda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga terjawab. Terima kasih. Baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu ya. Mungkin kalau misal ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa melalui Instagram beliau di @kangsoniha7 atau di Twitternya beliau boleh di @kangsoniha7. Betul ya Kang ya? Ya, betul, betul. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian ya materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sony yang sudah menyampaikan materinya dan sangat bermanfaat sekali. Jadi kesimpulan yang disampaikan tadi itu adalah jangan sampai kita sorry.
Oke ya. Kesimpulannya adalah, jadi jangan sampai kita menyebarkan berita hoax atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar, karena nanti akan menjadi mudarat untuk kita dan juga nanti kita bisa masuk penjara karena sudah masuk ke dalam undang-undang ya, undang-undang ITE nomor berapa Kang ya? 16 ya? Ya. Nomor 11 tahun 2008. Nomor 11 2008 ya itu, atau nomor 19 tahun 2016 itu sudah masuk ke dalam undang-undang ITE ya. Jadi berhati-hatilah dalam menyebarkan berita dan juga menyebarkan kabar-kabar yang lain. Jika itu sudah termasuk dalam kecurigaan berita tersebut, kita bisa dicek terlebih dahulu apakah itu sudah benar atau belum, atau nanti bisa di cross check melalui chat pegiat liputan6.com ya. Oke, terima kasih Kak Sony yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada para peserta, tapi jangan bubar dulu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. MC saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Saudara Sony Herdiansyah yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Saudari Sony Herdiansyah kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, saya akan mengumumkan 4 orang yang akan mendapatkan door prize. Yaitu namanya yang pertama Teh Putri, yang kedua Kang Hadi, yang ketiga Rijal Alfian, yang keempat itu Rizky. Masing-masing akan mendapatkan Rp25.000 yang akan dikirimkan melalui Dana atau GoPay. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Kang Hadi dan Saudara Rizky. Kepada Saudara Hadi, Oke ya, silakan semuanya di cam semua, dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama ya. Pada semua peserta boleh dibuka kameranya. Oke. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya kembali ke Kepala MC. kita sudah ada di penghujung acara. Mari acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kita semua panjang umur bisa bertemu di acara selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Terwin, Kak Padi, Pak Kahun semuanya.